Jadi di biologi itu juga memang terdapat pohon-pohon, ada yang mengklaim bahwa itu pohonnya tumbang secara alami. Tapi kita bisa melihat bahwa memang terjadi tumbang alami itu terjadi beberapa faktor. Yang pertama karena usia kayu terlalu tua. Yang kedua mungkin dia tumbuh itu di dekat daerah yang miring, Vida. Jadi dia bisa aja tumbang kalau misalkan dia sudah besar karena mungkin berat. Yang ketiga juga tanah tersebut kurang kuat untuk dicengkeram oleh si pohon. Jadi mungkin tahannya terlalu gembur atau terlalu mudah untuk tergerus oleh air, jadi dia mudah tumbang. Tapi yang heran nih, lucunya katanya itu kan alami. Tapi kok ada pohonnya itu rapi banget ya. Kan kalau misalkan pohon tumbang alami kan patah misalkan. Jadi akarnya juga ikut. Nah ini kayak terapi dan juga ada nomornya, Viv. Ada nomornya, Pak. Ya kemarin beberapa orang yang viral di TikTok ya, juga di Instagram itu ada kayak kayunya nomor 1, 2, 3. Kan nggak mungkin nih. Ini misalkan pohon nih. Hai guys, aku mau tumbang duluan ya. Nggak mungkin ada. Oke, tumbang sendiri. Terus oke, aku nomor 1, kamu nomor 2 ya. Halo teman-teman, selamat datang di Jawa Talks bersama dengan saya, Vida Fitranisi dari mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi Untirta. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang sangat luar biasa sekali nih, yang pastinya teman-teman tidak akan asing karena topik yang kita bahas hari ini yaitu tentang bencana banjir di Sumatera yang hingga saat ini masih terus berlangsung dan dalam proses pemulihan. Oke, nah yang menarik pada pembahasan kita hari ini, kita akan melihat dari perspektif yang ahli lingkungan nih, yaitu di sini ada Bapak Nuris Fatahila MPD, selaku dosen dari Pendidikan IPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Halo, selamat siang Bapak, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Vida, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat juga Pak. Kesibukannya apa aja nih Pak hari ini? Pastinya kesibukannya untuk hari ini pastinya masih menyiapkan untuk semester ini ya Vida. Jadi untuk persiapan semester sebelum kita masuk kuliah, dan alhamdulillah ya sekarang kita sudah mulai berproses untuk persiapan menuju semester genap. Oke, wah keren sekali ya Pak. Semoga terus semangat terus nih Pak gitu. Nah, penulis ini teman-teman, beliau merupakan seorang akademisi di bidang lingkungan juga ya. Dan beliau ini berbackground pendidikan di Universitas Jember, jurusan Pendidikan Biologi, dan juga S2 di Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Oke Pak, jadi hari ini kita akan membahas topik terkait dengan bencana banjir di Sumatera nih Pak. Nah, sejauh ini Pak, dari adanya berita-berita mengenai topik tersebut ya Pak, bencana banjir di Sumatera, sejauh mana sih Pak updatean informasi yang Bapak dapatkan gitu? Oke, yang pertama saya mengucapkan turut berbelasungkawa ya terhadap para korban dan juga yang terdampak dari banjir di Sumatera, karena hingga saat ini masih terus terjadi dan masih tahap pemulihan. Kita juga berdoa kepada masyarakat di daerah terdampak semoga cepat kembali pulih dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Dan memang ini adalah menjadi PR bagi masyarakat juga untuk terus berbenah dan juga bahu-membahu dalam menanggulangi bencana alam di Sumatera. Oke, sekali ya Pak ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus ikut berbelasungkawa ya Pak, karena mereka juga masih saudara kita gitu, masih dalam satu warga negara Indonesia gitu Pak. Oke Pak, ada satu hal nih Pak yang membuat saya menarik perhatian saya Pak terkait dengan peristiwa ini gitu Pak. Nah, mungkin Bapak tahu ya Pak, ketika bencana terjadi Pak, banyak sekali kayu gelondongan Pak yang terbawa arus banjir gitu Pak. Nah, di situ Bapak sebagai akademisi di bidang lingkungan Pak, di biologi, bagaimana sih Pak perspektif Bapak terkait dengan adanya gelondongan kayu yang terbawa arus itu Pak? Oke, untuk gelondongan kayu itu kita
bahas sisi biologi saja ya. Jadi di biologi itu juga memang terdapat pohon-pohon, ada yang mengklaim bahwa itu pohonnya tumbang secara alami. Tapi kita bisa melihat bahwa memang terjadi tumbang alami itu terjadi beberapa faktor. Yang pertama karena usia kayu terlalu tua. Yang kedua mungkin dia tumbuh itu di dekat daerah yang miring, Vida. Jadi dia bisa aja tumbang kalau misalkan dia sudah besar karena mungkin berat. Yang ketiga juga tanah tersebut kurang kuat untuk dicengkeram oleh si pohon. Jadi mungkin tanahnya terlalu gembur atau terlalu mudah untuk tergerus oleh air, jadi dia mudah tumbang. Tapi yang heran nih, lucunya katanya itu kan alami, tapi kok ada pohonnya itu rapi banget ya. Kan kalau misalkan pohon tumbang alami kan patah misalkan, jadi akarnya juga ikut. Nah ini kayak terapi dan juga ada nomornya. Ada nomornya Pak. Iya, kemarin beberapa orang viral di TikTok ya, juga di Instagram itu ada kayak kayunya nomor 1, 2, 3. Kan nggak mungkin nih, ini misalkan pohon nih. Iya. Hai guys, aku mau tumbang duluan ya. Nggak mungkin ada. Oke, tumbang sendiri, terus oke, aku nomor 1, kamu nomor 2 ya. Nggak mungkin. Jadi mungkin ini adalah ulah beberapa oknum ya, yang menyebabkan adanya kayu gondong tadi. Nah, kalau misalkan alami tidak mungkin seperti itu, karena kita juga dari akademisi, kita juga belajar lingkungan. Vida sudah belajar tentang pohon kan? Sudah Pak, sudah. Tentang tumbuhan. Kalau tumbang alami pasti akan patah dan tidak rapi. Sedangkan yang ditemukan itu rapi banget. Dan itu mungkin bukan pohonnya yang menumbangkan diri, tapi ada orang yang sengaja untuk menumbangkannya. Betul sekali ya Pak ya. Ya kalau dilihat dari sisi ekologinya gitu Pak ya, pasti ketika tumbuhan tumbang itu ya tidak akan serapi itu, pasti dan tidak akan sebanyak itu juga. Dan tidak akan sebanyak itu ya Pak. Mungkin tumbuhan tuh tumbang massal kecuali ada bencana alam tuh. Iya betul. Oke, betul. Nah kalau dalam kajian biologi sendiri Pak, sebenarnya apa sih Pak fungsi hutan alami gitu untuk dalam hal kaitannya dengan untuk mencegah banjir ini gitu Pak, khususnya mungkin akar pohon gitu Pak. Apakah di sini dia memang memiliki kontribusi gitu untuk mencegah banjir yang terjadi di Sumatera ini? Karena orang-orang awam mungkin mereka yang mereka tahu gitu, memang pohon ini dia bisa menyerap air gitu Pak. Tapi dari segi fisiologisnya gitu Pak, dari segi prosesnya itu seperti apa sih Pak sehingga tumbuhan itu bisa menyerap air gitu? Oke, kita bahas tentang hutan ya. Hutan di Indonesia itu salah satunya itu yang terbesar hutan hujan tropis ya. Betul. Karena memang kita daerah tropis yang kaya, makanya kenapa tumbuhannya banyak jenisnya, kemudian hewan-hewannya. Kita awali dulu bahwa hutan hujan tropis itu sebagai tempat tinggal satwa dan juga flora dan fauna lah ya. Jadi itu menjadi tempat untuk aman bagi mereka dan juga bagi kita juga pastinya. Kan dia memproduksi oksigen yang melimpah, kemudian juga itu menjadi serapan air gitu. Nah kita fungsi dari hutan itu pastinya untuk penyerapan air dan juga tempat tinggal dari satwa-satwa, apalagi di daerah tersebut juga terdapat satwa-satwa endemik pastinya. Nah kita belajar bahwa penyerapan air itu kalau misalkan di hutan itu seperti jangkar. Dia itu akan masuk ke dalam, kan bervariasi, ada tumbuhan dikotil monokotil pastinya kan. Jadi tumbuhan berakar tunggang serabut itu di hutan tuh kan bervariasi dari semak-semak, dari yang pohon tinggi seperti beringin dan sebagainya macamnya, itu membentuk suatu jaringan kesatuan. Jadi seperti kuat, jadi di bawah dari tanah itu dia akan menyerap air, dia akan juga menjaga tanah tersebut dari erosi dan sebagainya macamnya. Itulah fungsi dari hutan pastinya. Dan memang itu harus dijaga karena nggak semua negara itu punya seperti hutan kita, hutan tropis yang memang kaya. Kalau misalkan kita nggak ada hutan, kita pasti sudah kepanasan dan juga kurang oksigen juga. Kita akan jarang melihat hijau-hijau lagi ya. Betul sekali ya Pak ya. Oke. Nah kalau berbicara mengenai mekanisme penyerapan air nih Pak. Nah kalau secara biologis sendiri Pak, apakah ada perbedaan gitu mekanisme penyerapan air antara hutan alami dengan hutan seperti perkebunan yang hanya ditanami oleh satu tumbuhan gitu atau monokultur gitu Pak? Contohnya kita sebut sawit gitu ya Pak. Kan ada nih Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke Pak, karena ada nih Pak seseorang yang mengatakan bahwa nggak masalah gitu hutan alami ini diganti dengan hutan monokultur atau sawit gitu ya Pak. Ada yang bilang seperti itu? Iya Pak, ada Pak. Nah karena katanya itu dia sama-sama pohon, sama-sama menyerap air dan juga menangkap karbon dioksida gitu Pak. Nggak usah takut.
apa itu katanya apa, membahayakan, apa itu deforestation, ya kan, namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan, betul gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan, ya oksigen, dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh? Nah, menurut perspektif Bapak nih sebagai ahli biologi nih Pak, apakah statement itu benar adanya gitu Pak? Karena khawatir menjadi salah tafsiran gitu oleh orang-orang awam gitu Pak. Oke, kita belajar lagi ya. Ini 2 SKS ya, Vida. 2 SKS ya. Jadi kita belajar lagi tadi tentang hutan ya. Bagaimana mekanisme untuk di penyerapan air. Jadi yang pertama, dalam penyerapan air itu, kalau misalkan kita hutan itu kan ada yang hutan yang pohonnya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, bahkan sampai ke lumut-lumut itu juga ada. Jadi kalau misalkan ada hujan nih, itu kan juga mereka ada kanopi ya. Kanopi itu kayak yang bagian penutup hutan tersebut. Jadi air itu kalau misalkan di hutan yang memang lebat, itu kan air itu nggak langsung ke tanah. Jadi melewati daun dulu, kemudian jatuh lagi, mungkin lewat dari batangnya atau lewat dari tumbuh-tumbuhan yang lebih rendah di bagian bawahnya, sampai di daerah bawah itu masih ada serasa. Serasa dari guguran dari daun-daun. Jadi itu masih ditertahan lagi. Tertahan sampai akhirnya masuk ke tanah. Ya. Nah, berbeda kalau misalkan dari tumbuhan monokultur itu pasti kanopi tutupannya itu kan terenggang, terbuka. Jadi ada jarak gitu ya Pak. Air itu akan langsung masuk, langsung menabrak tanah akibatnya dalam intensitas yang sangat tinggi. Misalkan hujan lebat. Vida kalau misalkan lagi naik motor nih, udah ditutup nih, kan? Hutan itu kan hujan tuh langsung kena nabrak, sakit gak? Sakit pasti Pak. Itu sama kayak ke tanah. Jadi tanah itu makanya kalau misalkan nggak ada tutupan, kayak ada lubang-lubang tanah, itu lama-kelamaan erosi. Jadi akhirnya terkikis pelan-pelan gitu. Kalau beda sama serasa, dia kan mengalir. Beda kalau misalkan pakai kaca, sakit gak? Enggak sakit. Kan dia kan tabrak, pelan-pelan turun ke bawah. Nah, itu seperti itu. Kalau kita logikanya seperti itu. Dan penyerapan air tadi sudah dibilang bahwa dia sistemnya kan jangkar ya. Jangkar. Ada yang jadi dia itu seperti satu kesatuan seperti ini. Ada yang sampai ke bawah. Jadi itu akan kuat dan menahan tanah dari erosi dan menyerap air yang sangat banyak. Kalau monokultur itu kan renggang-renggang. Tadi dibilang pohon itu ya, pohon itu dibilang itu palingan akarnya itu sampai ke 5 sampai 6 meter maksimal. Dan itu cuma dalam satu area itu doang. Tidak bisa menyebar kayak jadi satu kesatuan. Dan itu akibatnya apa? Erosi itu semakin tinggi, kemudian hujan itu yang datang itu dapat mengkikis. Akibatnya erosi bisa terjadi apa? Tanah longsor. Kalau misalkan air nggak bisa diserap, banjir kan. Dan disertai dengan longsor, akibatnya apa? Banjir bandang gitu. Jadi itu akibat dari bertahap. Jadi nggak mungkin sih langsung terjadi. Itu akan bertahap. Akan bertahap dari mengkikis dulu. Tanahnya nggak kuat, nggak bisa nyerap air, akibatnya ambruk. Dengan hujan yang lebat kan air turun semua. Akibatnya tuh baru terjadi. Jadi tidak bisa terjadi, memang nggak akan terjadi kilat, berproses juga. Tapi kita bisa tahu bahwa kalau misalkan itu hutan alami, jarang kan terjadi? Pak. Jarang kan? Paling terjadi dari perkebunan monokultur seperti itu. Jadi seperti itu untuk penjelasannya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin nanti bisa dicatat itu poin-poin yang sudah dijelaskan oleh Pak Nuris gitu. Oke Pak, mungkin Bapak tahu ya Pak kalau hutan itu kan menyimpan berbagai jenis satwa, biodiversitas gitu ya Pak. Ada keragaman hayat yang sangat melimpah gitu di hutan alami gitu Pak. Nah, apakah dengan adanya dengan hilangnya keanekaragaman hayat ini Pak atau biodiversitas ini bisa berpengaruh gitu Pak terhadap daur air tadi atau hidrologi tadi gitu Pak? Pastinya sangat berpengaruh ya. Jadi kan mereka itu satu kesatuan. Jadi kan ada penguapan yang tinggi di daerah laut dan sebagainya macamnya, sungai, pokoknya danau itu kan juga akan kemudian terjadi awan ya, kondensasi. Kemudian juga akan turun hujan. Hujan pun akan turun di daerah-daerah hutan juga kan pastinya ke masyarakat itu. Itu kan siklusnya kan terus gitu. Air yang hujan turun ke sungai, ke muara, terus-terusan gitu. Terjaga kan jadi siklusnya itu. Kalau misalkan hutan nih rusak, hilang,
terjadi siklus itu. Siklus itu kan rusak kan jadinya. Hutan yang tadi hujan itu, hutan tuh bisa menyerap air, bisa untuk apa? Untuk sebagai penahan dari erosi. Karena itu rusak, kan tanah erosi. Jadi akhirnya terjadi apa? Bencana lagi. Terus menerus seperti itu. Akibatnya apa? Ekosistem rusak, kemudian satwa faunanya juga hilang. Jadi keanekaragaman hayatinya semakin berkurang. Dan itu yang menyebabkan bahwa kalau bencana itu memang katanya terjadi alami ya. Tapi kita bisa breakdown dulu nih, tidak. BMKG sudah memberikan prediksi bahwa terjadi cuaca ekstrim di bulan-bulan tersebut. Sudah diperingati oleh BMKG jauh-jauh sebelumnya. Kalau tidak baca berita sudah kan, BMKG sudah memberikan informasi bahwa terjadi curah hujan yang sangat tinggi di bulan-bulan tersebut itu. Dan itu benar terjadi dan akibatnya apa? Bencana. Dan itu juga yang paling lucu itu memang adanya kayu-kayu tadi itu yang dikatakan itu alami. Ya kita nggak tahu ya, walau alam ya, itu apa alami atau tidak. Tapi yang penting kita sebagai masyarakat jangan tebang hutan sembarangan. Jangan sampai terjadi deforestasi ya. Karena itu adalah kekayaan alam milik kita. Kita harus kita jaga. Gak semua negara punya seperti kita itu. Kita misalkan ke tetangga deh, Singapura, ada hutannya nggak? Nggak ada. Nggak seluas di Indonesia. Nggak seluas di Indonesia. Nah, kayaknya nggak ada deh, Vida. Cuma nggak ada, Pak, ya? nggak ada, itu perkotaan. Kalau misalkan nih oksigen bisa dirupiahkan, dijual, Singapura itu harus bayar sama kita loh. Karena yang menghasilkan di daerah sekitar negara itu siapa? Kita kan. Itu. Makanya dulu Sumba heran kalau ada kebakaran hutan, mereka protes sama kita. Orang mereka nggak punya hutan soalnya. Gitu. Harusnya mereka bayar sama kita. Kalau misalkan oksigen bisa dijual gitu. Tapi enggak kan. Makanya itu kita harus jaga supaya apa? Supaya terjaga dan tidak terjadi bencana seperti itu, Vida. Oke. Kalau di Singapura, karena tadi nggak ada hutan ya Pak, berarti otomatis cuaca di sana sangat panas sekali nggak sih Pak? Pastinya. Kalau Vida main ke Singapura juga pasti panas ya. Nanti insya Allah Pak, tahun depan Pak. Amin. Amin. Oke Pak, nah tadi sudah kita bahas ya Pak ya mengenai daur ekologi, terus juga daur air, terus juga biodiversitas nih Pak. Nah kalau dari Bapak sendiri Pak, dari sudut pandang Bapak gitu sebagai akademisi, apakah ada gitu Pak langkah mitigasi yang tepat gitu, yang masuk akal untuk dilakukan saat ini gitu Pak? Oke, yang pasti yang tepat ini yang pertama pemerintah harus juga sigap ya terhadap bencana ini untuk ditanggulangi ya. Sebagai masyarakat Indonesia kita juga harus bahu-membahu untuk membenahi daerah tersebut terlebih dahulu. Jadi kita harus membantu masyarakat supaya pulih, supaya mandiri lagi. Barulah kita bertahap untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi kita akan melakukan seperti reboisasi itu wajib ya. Kemudian jangan sampai hutan itu beralih fungsi menjadi hutan monokultur. Karena kan mereka itu seperti satu kesatuan ya. Jadi seperti keluarga lah ya, istilah keluarga itu kalau misalkan dipisahkan itu kan bisa rusak nantinya. Diganti dengan yang tunggal-tunggal tadi itu sebenarnya memang itu boleh-boleh aja, tapi bukan daerah yang mungkin itu menjadi hutan ya. Mungkin boleh membuka perkebunan di daerah tertentu yang itu memang tidak terjadi bencana nantinya, yang bukan mungkin apa ya menyebabkan bencana sangat tinggi. Nah itu boleh saja karena kita juga butuh kan. Kita butuh. Juga bahkan bahan bakar nabati juga ada yang dari sawit. Itu bisa mengubah dari yang bahan bakar fosil. Itu juga kita harus dukung dengan bakar nabati. Tapi selain sawit juga ada tuh. Contohnya tanaman kemiri sunan, nyamplung, jarak itu kan banyak ya teman-teman ya. Jadi kita juga bisa bisa menggunakan tumbuh-tumbuhan alternatif, tidak harus itu saja gitu. Jadi ada variasi-variasi. Bahkan dari bonggol dari jagung, kemudian bonggol dari misalkan sudah ditebang nih pohon-pohon tertentu ya, itu bisa digunakan itu. Bahkan sampai minyak jelantah pun bisa jadi bahan bakar alternatif. Jadi makanya kita harus mengedukasi masyarakat bahwa banyak sekali tumbuhan-tumbuhan kekayaan kita itu yang dapat digunakan sebagai bahan bakar nabati juga. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, tumbuhan monokultur itu di daerah-daerah yang mungkin tidak terjadi bencana, kita harus melihat AMDAL dulu. Apakah misalkan dibangun daerah tersebut aman? Kalau misalkan nggak aman, lebih baik diurungkan gitu. Nah itu yang harus dilihat. Masyarakat juga terdampak. Gak cuma masyarakat, flora fauna juga terdampak. Itu lama kelamaan kalau misalkan terkikis habis, kita nanti gimana buat anak cucu kita? Betul sekali Pak. Iya, jadi memang kita harus bisa untuk
mitigasi ya dulu ya, supaya tidak terjadi sesuatu yang salah nanti di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, bahwa pemerintah juga harus mengedukasi masyarakat untuk menjaga hutan. Jadi menjaga hutan itu memang sangat wajib ya, karena kita punya hutan yang sangat kaya, SDA-nya kaya sekali ya teman-teman. Gak semua negara punya. Kita bisa melihat tadi negara tetangga kita nggak punya seperti kita. Makanya kita harus jaga. Itu jadi kekayaan alam kita, dan itu juga jadi edukasi bagi masyarakat. Ya, kita kan belajar. Kita akan belajar tumbuhan tersebut, tinggal berangkat ada. Kita bisa melihat hewan tersebut ada. Kalau negara lain belum tentu ada. Makanya itu kita harus jaga kekayaan alam kita dari sekarang. Iya, oke. Ya Pak, berarti ya sangat penting sekali apa ya untuk melakukan mitigasi gitu, supaya kita bisa menjaga alam kita, bisa menjaga segala kekayaan yang ada di alam gitu Pak. Nah sekarang kita mengkerucut nih Pak ke solusi yang mungkin bisa kita lihat dari sudut pandang dunia pendidikan biologi nih Pak. Nah kira-kira apakah ada Pak konsep yang bisa kita tawarkan gitu untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan keamanan lingkungan gitu Pak? Oke, untuk kebutuhan ekonomi keamanan lingkungan, kita boleh memanfaatkan hutan itu. Boleh banget. Tapi dengan beberapa hal. Yang pertama, kita bisa gunakan sistem tebang pilih. Ya, kita boleh menebang hutan, tapi dengan beberapa tumbuhan tertentu. Contohnya sudah tua, kemudian sudah memang layak ditebang. Kemudian juga, tapi setelah menebang kita juga harus menanam kembali. Jangan sampai tebang doang tapi gak ditanam, supaya nanti ada yang menggantikan gitu. Jadi seperti itu. Untuk misalkan tadi seperti sisi ekonomi ya, hutan itu memang sangat penting bagi kelangsungan hidup kita, tapi boleh dimanfaatkan, tapi jangan sampai berlebihan. Ada beberapa batasan memang harus dijaga. Kemudian tadi juga misalnya kita membuka sistem perkebunan, boleh. Di daerah pegunungan boleh, seperti terasering. Kan sudah diajarkan oleh leluhur kita bagaimana cara menanam di daerah terasering, daerah miring. Kemudian tumbuh-tumbuhan memang daerah miring juga sudah ada beberapa contoh ya di perkebunan itu boleh saja, tapi juga harus dijaga. Jangan sampai tanah itu menjadi jenuh, kemudian terjadi erosi. Kalau misalkan sudah mulai ada seperti erosi tersebut, kita juga harus singgap. Berarti tidak boleh di daerah tersebut, harus dipindah atau harus tanami tumbuhan yang lebih kuat untuk mencengkram tanah dan juga air ya sebelum dia turun gitu. Akibatnya nanti tanah longsor kan, erosi, itu bahaya bagi masyarakat di bawahnya. Dan juga dari sisi ekonomi memang bolehlah kita misalkan memanfaatkan perkebunan, itu boleh. Kita butuh, manusia juga butuh makan kan dari perkebunan. Kita juga butuh, tapi ingat jangan sampai merusak yang sudah ada. Kita benahi gitu. Kita kolaborasikan aja gitu. Jangan sampai menebang tidak ditanam. Menebang tiba-tiba diubah jadi monokultur yang itu daerah rawan bencana. Jadi kita harus bisa melihat dari konsep tersebut. Jadi harus saling melihat AMDAL, melihat bagaimana efek dari tempat tersebut misalkan diubah alih fungsi gitu. Siklus hidrologinya apakah berubah nantinya, daerah tersebut akan jadi gersang misalkan, itu berbahaya kan. Jadi sebagai masyarakat itu kita harus bisa memilah dan memilih apa yang tepat untuk ditanam, ditebang ataupun dibuka untuk lahan baru. Jadi jangan sampai asal-asalan. Jangan sampai mengambil keuntungan yang tinggi untuk diri sendiri, akibatnya rugi adalah Indonesia gitu. Jadi harus bisa dilihat dari semua sisi. Ya gitu, nggak boleh kita melihat satu sisi saja, semua sisi, supaya apa? Supaya aman. Dan pastinya kekayaan alam kita tetap terjaga. Oke, luar biasa sekali ya panulis ini. Semoga tadi apa yang sudah disampaikan panulis itu bisa kita ambil ya teman-teman, bisa jadikan bahan pelajaran supaya kita juga bisa lebih peduli terhadap lingkungan seperti itu. Oke Pak, mungkin sepertinya sampai di sini aja Pak untuk pembicaraan kita tentang peristiwa banjir di Sumatera ini Pak gitu. Ya pastinya kita juga harus tetap semangat ya untuk memberikan semangat ya untuk masyarakat terdampak. Jangan sampai teman-teman acuh tak acuh terhadap saudara kita. Kita bantu sebisa mungkin untuk membenahi dan juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem kita. Oke, gitu. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.